Marni, tolong kamu pijat kaki saya ya. Baik, Tuan. 2 bulan telah berlalu sejak Marni, perempuan 27 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Barat, menjejakkan kakinya di tanah Afrika. 2 bulan yang terasa seperti 2 tahun penuh kerinduan, penuh perjuangan, penuh siang yang panas, dan malam yang begitu sunyi. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga, di rumah seorang pria berwajah keras, berkulit gelap, bermata tajam, pria yang dikenal semua orang di lingkungan itu sebagai Tuan Moses. Seorang duda berusia 50 tahun. Marni tidak pernah benar-benar terbiasa dengan aura rumah itu. Ada dingin yang merayap diam-diam di setiap sudut, seolah dindingnya menyimpan cerita yang tak pernah diucapkan. Namun, Marni tetap bertahan. Tujuan, membantu keluarganya berdiri sedikit lebih tegak, sampai suatu hari yang merubah segalanya. Suara dering telepon dari Indonesia memecah rutinitasnya. Suara adiknya bergetar cemas dan terbata. Marni, ibu, sakit. Dokter bilang harus operasi. Cepat, kata-kata itu menusuk jantungnya. Rasanya seluruh dunia tiba-tiba runtuh di hadapannya. Ia menggenggam telepon dengan tangan gemetar, berusaha tetap tegar, tapi air matanya pecah juga. Ibu, satu-satunya alasan ia pergi jauh dari kampung halaman. Ibu, orang yang setiap malam ia rindukan dalam doa. Dan kini, ibu dalam keadaan kritis. Biaya yang harus dibayar terlalu besar, terlalu jauh dari gaji bulanan seorang TKW baru. Malam itu, setelah menimbang satu-satunya kemungkinan, Marni memberanikan diri melakukan hal yang paling ia takutkan, mengetuk pintu ruang kerja Tuan Moses. Ruangan itu sunyi. Ketika Marni masuk, hanya suara kipas angin yang berdengung pelan. Sementara Tuan Moses duduk di balik meja kayu besar, menatap berkas-berkas dengan wajah tanpa ekspresi. Marni berdiri di ambang pintu menahan napas. Tuan, saya ingin meminjam uang untuk ibu saya di Indonesia. Saya akan membayar lewat potong gaji setiap bulan. Kata-kata itu keluar dari mulut Marni dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Tuan Moses mengangkat wajah, tatapan matanya tajam, membuat Marni otomatis menunduk. Ada jeda panjang sebelum pria itu menjawab, jeda yang terasa seperti menunggu vonis. Marni, ujarnya akhirnya, aku bisa memberimu uang, tapi bukan pinjaman. Dunia Marni berhenti sejenak. Ia mengangkat kepala perlahan, bingung dan takut. Bukan pinjaman, Tuan? Tuan Moses menyandarkan tubuhnya, menautkan jari-jari besar dan kasar itu. Jika kau mau menjadi istri kontrak